Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Purnayuda, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 di Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Di sini, saya akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja dengan model PBL atau Problem Based Learning dengan pendekatan TPACK. Mari sama-sama kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Before lesson or lesson, let's go together. Praying start. Good morning, everybody. How are you? I'm very well, thank you so much. Are you ready for my lesson today? Ready, sir. Okay, good. Before I start our lesson today, I want to absent. Who is absent today? Andini. Andini, why? Sick. Okay. Andini. Exam Andini, everything okay? Okay. I want to see your smile, please. Yes. Thank you. Okay. Before we start our lesson, I want to give you ice breaking. Nah, jadi maybe I use Indonesian to make you understand what I said. Jadi kita bakal ice breaking dulu nih, berdiri semuanya. Oke. Untuk melatih konsentrasi, karena kebetulan cuacanya juga mendung, saya takut kamu pada ngantuk. Jadi ice breakingnya seperti ini. Aturan mainnya, ikuti apa yang saya ucapkan. Got it? Oke. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam bebek, ayam bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ayam, ayam, bebek. Ada berapa bebek? Ada berapa bebek? Oh iya. Masih ada ya? Tidak fokus. Kita ulang lagi, oke? Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek ayam, bebek ayam. Bebek ayam, bebek ayam. Kakak berapa ayam? Kakak berapa ayam? Tahu. Berarti nggak perlu lama-lama ice breakingnya karena semuanya udah konsentrasi. Thank you so much. Have a seat, please. Okay. Before we start our lesson today, I want to ask you,
Anyone remember of the materials about last week? Maybe anyone remember? Description text. Anyone can explain what is the definition of the description text? Ya, Raka. Can you repeat again, please? Deskripsi teks ialah teks yang menjelaskan tentang satu hal, baik orang, benda, ataupun tempat. Iya. Yang menceritakan atau mendeskripsikan objek, baik orang atau tempat. And what is the generic structure of the descriptive or description text? Ada berapa generic structure-nya? Three. Explain please. Number 1, orientation. Yes. Number 2, event. Mhm. And number 3, reorientation. Reorientation. Sorry, but it's not correct. We are talking about descriptive text. No recount text, description or descriptive text. There's only two. Hanya ada dua generic structure. Yang pertama ada klasifikasi or classification. Kemudian description-nya. Itu dia. Okay? Nah, today we're going to talking about new materials. Kita hari ini bakal ngebahas tentang materi baru yang ada kaitannya nih, masih seputar mendeskripsikan, menceritakan tentang sesuatu. Namun, hari ini kita bakal belajar yang namanya recount text. Oke? Nah, have you ever make a recount? Pernah nggak buat teks recount kamu? Pernah? Pernah. Kalau pernah, gimana pernahnya? Ceritanya seperti apa kalau pernah buat? Tentang pengalaman. Waduh, luar biasa kelas ini ya. Oke, sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, nak. Nah, jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang ingin saya capai hari ini, yang ingin saya berikan kepada kamu, dan apa yang kira-kira harus kamu dapetin di pelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami makna, gambaran umum dari teks recount, visual, atau cerita yang diperlihatkan. Satu. Kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari recount teks itu sendiri. Kemudian ketiga, peserta didik mampu membuat cerita pengalaman sendiri. Oke. Kemudian peserta didik mengembangkan kemampuan berpikirnya dan kreativitasnya melalui refleksi pengalaman. Itu dia. Ada beberapa pertanyaan di sini. Do you have your own memorable experience? Is that good or bad experience? Anyone? Ya, Raka. Have bad experience. Kita lanjut aja ke pertanyaan kedua, Raka ya. What about your bad berarti nih ya? What about your bad experience, Raka? About what? What? Oh, you can tell me or tell us? Okay. Kemudian saya tanya sama yang lain deh. Kalau tadi Raka bilang, sorry sir, I can't tell you about my bad experiences. But ada yang good experience, kayak tentang apa memorinya? Apakah mungkin tentang liburan atau tentang mungkin kebahagiaan mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan? Ada nggak, nak? Yes. Birthday. 16, 15 birthday. Berarti itu masuk ke good experience. Something that you can't to forget about that. Yeah. Where did you spend? Di mana kejadiannya, Kak? Di sekolah. Di sekolah ini, bukan? Oh, di sekolah ini. Oke. Okay. Kemudian kira-kira apa yang membuat kamu nggak bisa ngelupain? Surprise. Oke. Okay. Jadi kejadiannya itu kira-kira sudah lama atau? Oh, baru aja atau kemarin? Atau sekalian berpuasa, bukan? Oh, bukan. Oke, thank you so much. Oke, jadi sekarang
Kita masuk ke dalam materi recount text. Pertama ada definition. Pengertian dari recount text adalah a kind of text to retell the series of event or experience which happened to the participant in the past in chronological order. Jadi ada beberapa pendapat yang menerangkan, kamu bisa baca sendiri, tidak saya sebutkan lagi, tentang pengertian recount text. Sederhananya, recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali tentang pengalaman yang pernah terjadi di dalam hidupnya. Kemudian tujuannya adalah to inform or to entertain the reader about events or experiences that happen in the past. Jadi tujuan dia ini hanya menceritakan ulang atau menginformasikan atau sekedar menghibur. Iya, menghibur si pendengar atau si pembaca terkait dengan pengalaman apa yang sudah terjadi di masa lampau. Itu tujuan dari recount text. Next. Ada beberapa jenis recount text dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada personal recount, kemudian ada factual recount, ada imaginative recount, kemudian ada historical recount. Namun hari ini kita fokusnya kepada personal. Seperti biasa juga setiap teks bahasa Inggris pasti memiliki yang namanya generic atau Indonesianya bagian-bagian atau struktur dari teks tersebut. Yang pertama ada orientation, event, baik, Bapak lanjutkan. Language features atau ciri-ciri kebahasaan. Lihat, fokus di sini, nanti bakal ada pertanyaan. Using simple past tense, bisa juga pakai continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi jelas dia menggunakan past tense karena sifatnya good. Kemudian menggunakan using temporal sequence. Contoh on Saturday, on Monday, on Sunday, atau misalnya kamu mau buat tanggal nih on February 24. Boleh. Itu namanya temporal sequence. Kemudian frequent use is made word which link event in time, such as next. Ini sama kayak conjunction ya. Later, when, then, after, before, dan sebagainya. Kemudian, fokus kepada spesifik partisipan. Oke, contohnya I, we. Number 5, using the conjunction, such as, then, before, after, dan lain-lain. Sama juga seperti ini. Kemudian, yang keenam, using an action verb. Contohnya, when, state. Lihat di sini, nak. Di sini, kalian lihat bahwasanya kata kerja bentuk great. Kita lihat example of the recount text. Saya mintakan satu orang, mungkin kakak baca teksnya. I were in my grandpa's hometown. It's our annual Eidul holiday at the end semester. Unfortunately, it was a rainy season there. It rained almost every day there. We didn't have enough time to visit some tourist place because the rain. We had enough sunlight even to dry up our laundry. As a result, we just stayed at home almost all day long. Seeing the condition, we decided to make an interesting activity indoors to spend the holiday together. The activities we chose that day was making funny videos directed by me. Watching the videos, we edit them and uploaded them to YouTube. By doing this, we could kill our boredom of staying at home because of the rain and make creative activities instead. Cukup, thank you so much. Oke. Tadi kakak Najwa sudah membaca. Oke. Nah, kita coba analisis. Yes, benar? Benar. Thank you so much. Yes, kakak. Berarti tinggal reorientation-nya. Benar? Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang udah maju semuanya. Wah. Ini namanya games world games, yang mana tujuan saya menggunakan games ini untuk mengetahui kemampuan kamu sejauh mana pemahamannya tentang recount text yang sudah kita pelajari sebelumnya. Are you ready?
Let's go. Jawabannya? I was. Kita lihat apakah benar. Yes. Lagi, oke, lagi. Kita lihat skor sementaranya 126. Question 2. Jawabannya, apakah benar? Yes. Oke, sekarang ini udah perkelompok nak ya? Sudah perkelompok. Oke. Baik. Nah, saya akan bagikan tugas atau lembar kerja peserta didik. Tapi sebelum kamu mengerjakan, kita tonton satu buah video di depan. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. Nah, dari video tersebut tadi, nggak usah saya ulang ya, sekali saja. Kira-kira apa yang diceritakan oleh si writer? Apa lagi? Ngapain aja dia, nak? Swimming, good. Lalu? Banana boat, good. Is good or bad experience? Good. Oke. Tadi dia bilang, how about you guys? Kayak mana dengan kamu? Apakah pernah juga berlibur? Pernah. Nah, kaitannya dengan LKPD atau tugas yang udah kamu pegang, listen to me please, nak. Bapak akan menjelaskan mekanisme dari pengerjaan LKPD tersebut. Nah, di dalam LKPD tersebut ada 2 lembar. Yang pertama, ada write down your experience. Jadi, kamu ada 2, 4, 5. Satu kelompok. Kamu punya cerita masing-masing. Tapi, kamu pilih satu cerita yang menurut kelompok paling seru untuk diceritakan di dalam lembar kerja kamu. Paham? Oke. Sudah selesai semua? Oke. Berarti ini saatnya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerja kamu. Put your hands up if you want to
presentation your... Yes, good. Hi guys, we from second group gonna tell you all about representation. Before the presentation, I'm gonna tell you all about all my member name. Holiday in Malino. I spent my holiday in Malino, South Sulawesi Selatan with friends. On the first day, I arrived at the villa at 12 after a 4-hour bus ride. After leaving, I decided to take a shower and take a short break. Then we followed the guide to explore Malino. The next morning, we went to Malino Highlands. We had a great time and enjoyed delicious food. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, introduce myself. My name is Maimi Najwa as moderator and my partner Fadia Zahra and Asabi Arda and my member Rindiani and Lutfiana Fatin. About Arba experience, and the title is How to Win. That Wednesday was a tiring day. I spent my time with a lot of activities that I had no time to take a rest. Firstly, in the morning I went cycling. After that, I went to school to study until 3 o'clock. After school, I went to sport hall to play badminton until 8 o'clock. I played too seriously that I felt really tired. After that, I went home. But when I wanted to sleep, I remembered there was some homework I had to do. I did my homework until 11 o'clock. And finally, I could take a rest in my bed. Those activities made me exhausted. Thank you. The part of orientation, that's the word. In the part of the part, sedangkan in the part of Reorientation. Jadi orientation menjelaskan pengalaman saya, sedangkan Evan menjelaskan pengalaman bagian wanita saya, sedangkan reorientation menjelaskan tentang pengalaman atau kesimpulan bagi saya. Kami tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Oke, namun sebelumnya mari kita coba analisis dari kerjaan atau hasil tugas ke teman-teman yang udah maju tadi. Saya akan tampilkan kembali dari kelompok pertama maju tadi, second group. Anyone to give the recommendation or suggestion for the third group? Sangat jelas sekali di sini. Bagian orientationnya udah? Udah. Eventnya udah? Udah. Reorientationnya juga? Udah. Kita lihat ini. Adakah yang ingin ditambahkan? Dari segi tulisan? Udah ya? Bener ya? Oh, judulnya. What is the title of your story, Rahman? My experience at national zoo. Itu judulnya. Apa artinya? Penjelasan sudah diberikan di awal. Kemudian kita juga udah main games terkait dengan evaluasi pemahaman kamu. Kali ini kita coba refleksi sedikit, nak ya. Kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Saya minta satu orang kira-kira membuat kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini. Anyone? Ya, silahkan kakak. Untuk mengetahui tujuan, struktur, dan unsur kebahasaannya dari isi konteks. Unsur kebahasaannya berisi simple past tense, temporal tense, frequency, conjunction, action verb, dan spesifik partisipan dari konteks. Oke, tepuk tangan untuk kakak. Next, satu orang cowok, mungkin bapak. Iya, Arda. Teks pertama atau teks rekon. Teks yang berfungsi menceritakan kembali kejadian di masa lalu. Tujuannya adalah untuk menghibur atau memberi info kepada pembaca. Iya, tentang bahwasanya di konteks itu adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman pribadi. Kemudian kita tadi belajar juga tentang language features-nya, generic structure-nya, purpose-nya juga. Oke. Nah, kemudian nak, setelah ini nanti bakal ada tugas mandiri. Kalau hari ini tadi kamu per kelompok, nanti tugas di rumahnya kamu per individu atau mandiri. Dengan membuat sebuah teks recount, tadi kan udah contoh-contoh nih. Udah banyak nih yang kita tahu cara nulisnya dan gimananya. Kamu diminta untuk membuat satu cerita yang menurut kamu nggak bisa kamu lupain sampai saat ini.
Sudah, kamu bebas menuangkan ide kamu, baik dalam bentuk tulisan, or you want to make a video, or you can make a use voiceover, a day in my life with blah 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 blah. I want to tell you about my story that I never forget about that. For example like that. Kemudian kamu juga bisa mungkin nggak ada video, pakai rekaman suara doang, mungkin agak malu nampain mukanya. Boleh, bebas. Kamu boleh nulis juga, kemudian kamu foto kayak gini, boleh. Kemudian kamu mau ketik buat di Canva mungkin, boleh. Kemudian tugas tersebut nanti bakal kamu upload atau share di YouTube, boleh, Facebook boleh, Instagram boleh, Twitter, maybe. Alright. Nah, Bapak sudah mengirimkan link di grup, coba lihat. Ada? Ada. Itu link terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita pelajari hari ini. Ada 10 soal. Nah, untuk kalian jawab semuanya. Itu bisa nanti dijawab ya. Tapi waktunya nggak lama, setelah mungkin Bapak keluar dari keluar kelas, kamu langsung jawab. Karena nanti Bapak mau ambil responsnya langsung, jawabannya. Ya itu Google Form ya, di Google Form. Jawab sesuai dengan kemampuan kamu dan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Oke? Sudah, baik. Sekarang lihat lagi ke saya, ke Bapak. Setelah dari pagi kita tadi masuk, belajar, apa sih pentingnya? Kan gitu ya. Apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris? Apa sih pentingnya belajar recount hari ini kita? Nah, jadi gini. Pentingnya belajar recount hari ini adalah yang kemarin kamu ketika ngobrol sama teman kamu, kalau kamu mau ceritain masa lalu kamu pakai bahasa Indonesia, next week or tomorrow maybe you can use English. Nah, jadi minimal nge-mix lah, dicampur pakai bahasa Inggris. Dan kamu juga udah tahu nih, mana nih bagian-bagian dulu nih yang mau kamu ceritain dulu. Jangan kan tiba-tiba datang ujuk-ujuk langsung event. Ujuk-ujuk langsung orientation, kayak nggak seru. Kan gitu, nggak ada orientationnya gitu. Itulah pentingnya kita belajar recount text maksud Bapak. Dan kemudian pentingnya belajar bahasa Inggris juga, seperti yang sudah Bapak bilang setiap harinya masuk ke kelas, bahwasanya kalau kamu bisa bahasa Inggris, kamu bisa berkeliling. Karena rezeki nggak ada yang tahu. Kita 5, 6, 7, 8, 10 tahun ke depan kita nggak tahu Arda rupanya tinggalnya di Aussie. Dengar kabar rupanya Rahman udah ke Jerman. Nggak ada yang tahu. Rindiani rupanya udah menikah sama orang Prancis. Itulah dia pentingnya belajar bahasa Inggris tadi. Oke? Berakhirnya motivasi saya tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Saya mintakan untuk Arda selaku ketua kelas untuk memimpin doa penutup sebelum kita selesaikan pembelajaran ya. After the lesson is finished, let's start together. Praying start. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwasanya materi kita minggu depan masih terkait dengan recount text, namun dengan jenis yang lain. Tadi ada 4 ya. Kita masuk ke jenis yang lain yaitu factual recount. Baik, I think enough for today. Thank you so much for your attention and I'm so sorry for my mistake. Last I said, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.